Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-10 nih teman-teman, dari pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh para Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Partai pertama, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Alireza Firoza di Norway Chess 2023. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, dan gajah ke B4. Menteri C2, rokade, dan A3. Gajah langsung memukul kuda, dipukul oleh menteri D5, pion kali pion, dan kuda ke E4. Dia tidak memukul langsung pion, melainkan mengamankan pion tersebut dengan sekaligus mengancam menteri. Menteri C2, dan sekarang pion kali pion. Ninju Indian varian klasik teman-teman. Gajah F4 dibalas dengan gajah F5 dan dilanjutkan dengan menteri di sini langsung kali pion, memaksa peraduan, diterima dan dipukul oleh gajah. Benteng C8, gajah F4 kembali dan dibalas dengan benteng C2 dengan langsung mengancam pion yang di B2 tentunya. Dibalas dengan F3, Carlsen membiarkan pion tersebut dimukul oleh benteng kuda F6, G4. Akhirnya tidak ada kesempatan dia memukul pion setelah diusir kembali perwiranya gajah ke6. Benteng B1, kuda C6, dan dibalas dengan E3. Sekarang benteng ini hanya sendiri dan seperti tidak tentu arah, teman. Dilanjutkan dengan kuda ke A5 untuk mendukung pergerakan benteng ini. Dibalas dengan kuda D3, gajah D3, teman. Benteng C6 dan kuda ke E2. Kuda C4, raja ke F2. Dilanjutkan dengan benteng A ke C8, benteng H ke C1, dan B5. Gajah langsung memukul kuda, dipukul oleh pion. Tidak jadi peraduan. Seandainya dipukul oleh benteng, maka akan kuda naik, teman-teman. Dilanjutkan dengan B4, pasan, dan benteng kali benteng. Dipukul dan benteng sekarang mukul pion, menyisakan sama-sama pion pinggir, teman, yang bisa mengarah ke remis. Benteng ke B6 diterima tawaran itu, dipukul dan kuda C3. Kesalahan dari hitam di sini, membuang tempo yang seharusnya lebih leluasa dia bergerak, tapi dia malah terbalik. H5 di sini dibalas dengan pion kali pion. Perhatikan teman-teman, jika di sini kuda langsung memukul pion, akan datang gajah C7 yang sama-sama menjadi hilang pionnya. Walaupun dia ke F6, maka kuda ini tidak bisa membantu pion yang di B6. Kembali ke posisi, langkah partai dari hitam memilih raja ke H7. Gajah langsung mengancam pion D7. Untuk melindungi pion, satu langkah dari ini, dari Alireza menyerah. Raja G3. Kenapa menyerah di posisi ini? Masih seru atau mungkin masih imbang? Karena kalau ditarik langkah panjang nih, dipastikan dari hitam sudah kalah tempo di pion pinggir ini, teman-teman. Langkah terbaik hanya raja ke H6 untuk mencoba mendekati pion. E4, pion kali pion, D5. Dipaksa untuk mundur tentunya. Dan setelah gajah F5, maka di sini menjadi tersudut nanti gajah terang dari hitam. Pion kali pion,
maka tambah hilang fungsi daripada gajah atau perwira di sini standby. Sementara pion yang di B6 akan dikeroyok oleh kuda, teman. Makanya Alireza di sini langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di Norway Chess 2023, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Alireza Firoza. Dimulai dari D4, D5, kuda F3, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah G7, gajah G5, H6. Langsung dipukul oleh Carlsen, dipukul oleh gajah dan menteri C2. Kedua pemain langsung rokade, teman-teman. Hitam rokade pendek, putih rokade panjang. Tentu di sini menjadi serangan yang sama-sama tajam karena akan menghancurkan sama-sama sayap. Raja satunya sayap menteri, teman. C6 dibalas dengan E4. Pion kali pion dan E5. Gajah ke E7. Langsung gajah mukul pion, kuda ke D7. 4, kuda B6, gajah B3. Gajah D7 dibalas dengan kuda E4, kuda D5, raja B1, A5, A3 untuk melarikan gajah ketiga diancam. 4 tetap di sini. Kalau kita lihat sebenarnya pion ini hanya sekedar dikasih begitu aja, teman. Karena secara kekuatan unggul putih, tapi di sini masalahnya menjadi terbuka peluang untuk menyerang dari hitam. Gajah ke A2, ternyata Carlsen menghindar. B5, desakan langsung didorong terus oleh hitam, dibalas dengan kuda ke G5. Dia tidak mau kalah setar, teman-teman. Kalau ini dipukul, tentu sangat tajam serangannya. Perhatikan, teman-teman. Sekilas kuda ini diberikan, tapi ketika dipukul, maka akan datang seperti ini langkah kejadiannya. Hitam dipastikan akan hancur kalau itu diterima, teman-teman. Langkah dari Magnus Carlsen yang bersifat jebakan total. Manapun langkah hitam di sini, misalnya dia memukul pion, maka akan terjadi langkah paksa di sini, yaitu cek. Dia tidak akan memukul gajah. Dipukul oleh pion atau dipukul oleh menteri, langkah yang beracun tadi, teman-teman. Misalnya dipukul oleh menteri sekalipun, maka tetap akan dipukul oleh pion. Atau misalnya dipukul oleh kuda dengan hitam, maka dia menghasilkan seperti ini langkahnya. Ini dipukul oleh menteri atau pakai pion, target daripada putih sebenarnya, teman-teman, adalah checkmate. Makanya langkah beracun itu ditolak oleh Alireza. Kembali ke posisi di saat kuda ini diberikan ke pion. Langkah partai dari Alireza G6. Menteri D2 sambil mengintip pion yang di A6 ini, raja G7. Dibalas dengan F4, B4. Alireza di sini tidak mempedulikan serangan karena sudah bisa dikontrol dan hilang sudah bidikan daripada putih, teman-teman. H5. Artinya kedua pemain ini sama-sama fokus dengan serangannya dan mengabaikan serangan lawan, teman-teman. Pion kali pion dan pion kali pion. Luar biasa langkahnya ini, teman-teman. Sangat seru. Benteng ke-8 di sini. Nah, di sini baru putih melihat bahwa ini ancaman serius ketika mengabaikan langkah daripada hitam. Kalau di sini misalnya dia mendorong B4, maka akan menjadi masalah. Menteri kemanapun akan terjadi cek yang mengharuskan ujung-ujungnya korban menteri dari putih. Kembali ke posisi di saat benteng ini ke-8. Langkah partai dari Carlsen, raja ke A1. Langsung dipukul dengan mengancam menteri sekaligus. Menteri di sini dipaksa bergeser dari bidikan yang mengarah pion ke H6. Menteri ke E1.
Menteri B6. Semakin tajam tentunya langkah daripada hitam. Artinya secara setar, hitam di sini menang setar untuk serangannya, teman-teman. Benteng ke B1. Carlsen masih belum menyadari langkah kompleks yang akan diberikan oleh Ali Reza, teman-teman. Benteng cek masih dipukul oleh Carlsen dan Menteri cek langsung merupakan raja alias langsung mat, teman-teman. Satu-satunya hanya bisa ditutup dengan menteri dan itu pun akan mat. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga ini, putih dipegang oleh Sugirov Sanan, hitam dipegang oleh Ian Nepo, teman-teman. Di AIM Chess Play Open 2023 dimulai dari E4, C5, kuda F3, E6, D4, pion kali pion, kuda kali pion, kuda C6, kuda C3. Pembukaan Sisilia varian Taimanov dimulai. Menteri C7 dibalas dengan gajah ke E3. Menteri D2 di sini. Setelah pion A6, B5. Kuda langsung kali kuda dipukul oleh menteri F3. Kuda F6 dan rokade dari putih. Gajah B7, G4 dan H6. H4 dibalas dengan D5. E5. Setelah kuda diusir ke D7 dan gajah ke D4. Di sini tidak mau memberikan serangan di sayap menteri sekaligus menahan serangan di sentrum dari putih, teman-teman. Kuda di sini bergeser dan menteri F2. Dibalas dengan B4. Kuda ke E2. Kuda C4 dan di sini raja ke B1. Benteng C8, kuda C1 A5. F4, A4. Sama-sama mengabaikan sekilas dari serangan ini, teman-teman. Benteng ke H3 dan di sini H5. Sudah mau mengacaukan serangan di arah sayap raja dari hitam atau merusak susunan struktur serangannya. Pion kali pion dan benteng kali pion. D3, gajah G6. Dibalas dengan benteng G1. Raja D7, benteng G5. Benteng H7. F5, gajah K6. Setelah diusir ini, teman-teman. Dari putih memilih memukul pion yang di G6. Ini juga langkah yang cukup fenomenal, teman-teman. Karena di sini harusnya dia memukul pion yang di E6 kalau kita melihat sekilas ke arah serangan atau pertahanan, tapi dia memilih memukul pion yang di D dari Sugirov Sanan. Kalau dipukul benteng ini, maka di sini dipukul sekaligus persiapan promo, bukan? Baik, kembali ke posisi di saat pion kali pion. Langkah partai di sini pion kali pion oleh hitam. Dipukul oleh benteng sekaligus melepaskan pin yang dari gajah ini, teman-teman. Gajah kali kuda dipukul oleh raja dan B3. Di sini langkah yang sangat berbahaya sebenarnya, teman-teman. Kalau raja menghindar, ancamannya akan datang. Langkah paksa nanti pion ini. Atau persiapan promosi. Pion kali pion kali pion, benteng F3. Dari putih sebenarnya ini ada kesempatan, teman-teman. Cuman dia belum berani untuk melakukan spekulasi itu. Dilanjutkan dengan benteng E7. Sudah dijaga pion yang E6 ini. Seandainya tadi dibuang oleh putih benteng
dia bisa mendapatkan menteri kalau dipukul pakai menteri, tapi kalau dipukul pakai raja bisa mengarah ke mat. Tapi putih tidak berani mengambil risiko, langsung menjaga dengan benteng lagi. Akhirnya dijagalah pion itu. Benteng F7 sekarang mengajak pertukaran E8. Dibalas dengan benteng G7. Menteri keempat. Sekarang mengajak pertukaran paksa tentu. Benteng di sini cek, dipukul dan dipukul kembali. Setelah dipukul, F6 cek, D7, F7. Di sini tentu duluan putih menyerah. D8, F8. D7 lagi, C4. Perhatikan teman-teman. Ini bukan langkah sia-sia, tentu ini ada maksud. Tapi di sini diterima oleh Yan Nepo, teman-teman. Langkah yang gajah ini memukul kuda. Sekilas ada sasaran lagi gajah gelap dari hitam, padahal dari Sugierov untuk mengalihkan serangan daripada hitam. Dipukul oleh menteri ternyata. Menteri D6 cek. Dibalas dengan C8 dan di sini E6 dipukul, B8 dan menteri cek ke D6 lagi. Ke-8 dia dibalas dengan F8. Tentu di sini dipaksa untuk ditutup. Setelah ditutup oleh gajah C3. Kemungkinan cek bolak-balik sudah ditutup oleh putih dari langkah hitam tadi. Dibalas dengan raja ke B7. Dan dilanjutkan dengan langkah menteri ke E7. Kalau sampai menteri hitam ini sempat masuk ke D3, teman-teman, maka ancaman checkmate. Jika putih lalai, maka ini menjadi bumerang untuk putih sendiri. Tapi itu sudah diantisipasi, teman-teman. Raja ke C6 dibalas dengan D6 cek. B6, B6 cek. Dibalas dengan raja keempat. Itu di sini langkah setengah hati sudah dari hitam. Raja ke D2 untuk menghindari kemungkinan raja ini masuk ke D3, teman-teman. F5 dengan tetap ancaman cek. Sekarang baru B4. Langkah paksa terlihat di sini. Diterima, nggak ada pilihan lagi dari hitam. Dipukul oleh pion dan dipukul oleh raja. Kalau secara rumus tentu ini kemungkinan remis ada, teman-teman, karena gajah belang dari kedua pemain. Tapi keunggulan dari putih, pion bebas yang dihampat. H5 dibalas. Dilanjutkan dengan raja B5, E3 raja, C6, dan raja F4, raja B1 dan G5. Di posisi ini langsung menyerah dari hitam. Karena unggul satu pion. Semoga menjadi inspirasi para catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.